kajian Islam. Benar ya? Wa kam min manzilin ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak tempat disinggahi oleh pemuda, tetapi tempat yang selalu merindukannya adalah tempat yang pertama. Kata orang, cinta pertama tidak bisa dilupakan. Baik. Akhirnya ya, setelah Aisyah bercerita panjang lebar dari istri pertama sampai istri 11, tipe suami pertama sampai tipe suami 11, dan Nabi dengar seluruhnya. Subhanallah, Nabi sabar. Nabi tidak komentar di tengah. Nabi dengar seksama. Kemudian Nabi menyimpulkan cerita tersebut. Masya Allah. Kita harus bisa seperti itu, berusaha kalau suami istri ngomong, biar ngomong ngalur ngidur, dengerin aja. Ya. Kalau terlalu banyak ngomong, kasih permen biar diam ya. Baik, apa kata Nabi SAW? Kuntu laki ka Abi Zara li Ummi Zara. Wahai Aisyah, aku terhadapmu seperti Abu Zara terhadap Ummu Zara. Dalam sebagian riwayat, walakinni lam utallik. Bedanya aku tidak menceraikan. Nabi bilang, saya seperti Abu Zara terhadap Ummu Zara. Bersikap denganmu, wahai Aisyah, seperti Abu Zara terhadap Ummu Zara. Bedanya saya tidak mencerai. Kata Aisyah, anta khairun min Abi Zara. Kau lebih baik daripada Abu Zara. Tapi saya tanya sama antum, apakah Nabi memberikan harta banyak kepada Aisyah seperti Abu Zara kepada Ummi Zara? Tidak. Nabi hidup miskin. Tetapi yang penting bagi seorang wanita adalah kasih sayang, perhatian. Emas juga penting, tapi itu nomor 2. Nomor 1 kasih sayang. Ya. Boleh kasih sayang, perhatian ya. Perhatian terus tapi nggak ada emasnya juga repot, bikin jengkel. Ya. Gabungkan dua-duanya, tapi paling utama apa? Perhatian. Ya, bagaimana Nabi perhatian sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikianlah ibu-ibu ya. Kisah 11 tipe suami ya. Semoga ibu-ibu hidup berbahagia dengan suami di dunia sampai di akhirat. Ya, harapan saya, namanya kehidupan rumah tangga tidak ada yang sempurna ya. Saling memahami. Kalau sudah berumah tangga sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kita kan ingin hidup rumah tangga sampai meninggal dunia. Maka kita yang prepare, jangan sampai kita hidup dengan penderitaan. Kalau ada kesalahan, kita bukan ingin merusak, kita ingin memperbaiki. Tidak semua keinginan kita akan terpenuhi. Ya. Karena kita tahu kita tidak sempurna dan pasangan kita juga tidak sempurna. Berusaha untuk saling memahami dan bersyukur kepada Allah dengan apa yang ada. Baik, demikian. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan ibu-ibu. Ustadz, saya jualan makanan. Kalau ada yang beli untuk acara-acara bid'ah, apakah yang saya lakukan? Kalau dia beli aja, nggak ada masalah. Tapi kalau dia bilang pesan buat gini ya jangan. Kalau dia datang nggak bilang-bilang atau dia tinggal beli ngambil ya kita nggak ngelarang. Beli aja, nggak ada masalah. Dia bilang saya pesan ya buat acara bid'ah ya jangan. Kita bilang cari alasan lah. Cari alasan. Misalnya saya pesan untuk acara Natalan ya jangan. Tapi kalau dia bawa ke Natalan nggak ada masalah. Yang penting kita tidak urusan dengan urusan dia mau beli buat apa. Ustaz, apakah benar bersentuhan dengan laki-laki tidak membatalkan wudu? Ini masalah khilaf. Sebenarnya mengatakan kalau seperti mazhab Syafi'i, kalau menyentuh lelaki membatalkan wudu. Tapi yang benar tidak. Mazhab Maliki mengatakan tidak. Hanafi juga kalau tidak salah tidak. Ya kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengatakan membatalkan. Ya. Dan Nabi SAW di antara dalam Sunan Abi Daud, Nabi SAW sebelum ke masjid dia cium dulu istrinya. Itu Aisyah radhiyallahu taala. Di antara romantisnya Nabi, sebelum ke masjid dia cium apa? Istrinya. Ya. Kemudian dia sholat. Kemudian juga dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, Aisyah terjaga di malam hari gelap. Kemudian Aisyah cari-cari Nabi, ternyata Nabi sedang sujud dan Aisyah memegang kaki Nabi. Kalau menyentuh batal tentunya Nabi batal sholatnya. Teman saya pinjam uang sama saya, tapi saat itu uang cash saya tidak cukup. Lalu saya meminjamkan perhiasan saya untuk dia jual. Bagaimana cara teman saya membayarnya nanti? Apakah dengan perhiasan dengan jumlah gram yang sama atau dengan total harga? Sebenarnya tergantung kita kesepakatan. Kalau kita bilang saya mau kembali emas, maka harus kembali apa? Emas. Tapi kalau saya bilang sudah, kamu pinjam, nanti kamu jual berapa duitnya, ya udah nanti bayar sesuai dengan duit tersebut. Ya tergantung kita ya. Kalau kita kesepakatannya emas, maka apa namanya? Emas ya. Tapi zahir dari seperti ini kita nyerahkannya emas. Kalau kita nyerahkannya emas berarti kembalinya apa?
emas ya. Ada pertanyaan dia bilang, maka saya suruh dia jual emas tersebut untuk berarti kan dia serahkan emas. Tapi ya lihat aja, kita intinya kembali kepada kesepakatan. Kalau harus emas ya emas, kalau uang ya uang nilainya. Ustadz, suami ana belum mengenal sunnah, susah sekali diajak ke pengajian, selalu menolak. Dia bilang ajaran orang sunnah itu aneh, karena orang tuanya tidak mengajari seperti itu. Sunnah melarang musik-musik. Suami ana patuh banget sama orang tuanya, yang masih pengikut ajaran kebid'ahan. Ana selalu berdoa minta hidayah sama Allah untuk suami, tapi dari diri suami kayaknya susah. Masih mementingkan urusan dunia. Bagaimana Ustadz? Ya sabar, doain terus, dakwahi pelan-pelan ya. Namanya juga orang butuh didakwai. Ustadz, jika kita kesiangan, sholat subuh terbangun sudah pukul 5.30. Apakah boleh sholat qobliyah subuh? Boleh, selama belum waktu syuruk. Lihat waktu syuruknya jam berapa. Ya, kalau belum terbit matahari dan masih ada cukup waktu untuk sholat subuh, maka kita masih dalam waktu sholat subuh. Misalnya syuruknya jam 6 kurang 15 misalnya. Ya kita masih boleh bangun setengah 6, kita masih boleh 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi, yang penting cukup ya. Tapi kalau waktunya sudah mepet atau sudah mau habis waktu subuhnya, maka langsung sholat apa? Subuh. Tetapi kalau kita bangun jam 8, waktu subuh sudah lewat, kita boleh qobliyah baru kemudian sholat subuh. Paham Ibu? Saya ulangi, kalau kita bangun waktu masih panjang, subuh belum habis, karena waktu habisnya subuh adalah terbit matahari. Kalau masih cukup waktu, masih 15 menit lagi, masih bisa qobliyah, masih bisa sholat subuh. Tapi kalau kita bangun ternyata 5 menit lagi waktu subuh habis, langsung saja sholat subuh. Tapi kalau kita terbangun jam 8, sudah waktu duha, boleh kita sholat qobliyah baru sholat subuh. Semuanya diqadha. Ustadz, dulu si Fulana punya masa kelam yang akhirnya diketahui suaminya, sehingga mereka ribut hampir berpisah. Lalu si Fulana pelan-pelan mulai bertobat. Namun jika si Fulana berbuat kesalahan sedikit saja, suaminya ungkit-ungkit lagi dengan bahasa yang menyakiti. Bolehkah si Fulana membantah apa yang dituduhkan suaminya karena ia sudah tidak berbuat lagi seperti itu yang dituduhkan oleh suaminya? Berdosakah jika Fulana agak kenceng karena dibaik-baikin gak percaya? Ngomong baik-baik sama suami, coba kalau kamu jadi saya, apakah kamu ungkit-ungkit begitu baik? Saya juga kan pengen bahagia, saya punya salah, saya sudah tidak ulangi lagi ya. Ngomong baik-baik lah, maksud saya suami istri itu nggak usah bertengkar, nggak usah teriak-teriak, ngomong baik-baik lah, ngomong baik-baik ya, candain ya, sehingga bisa masuk. Yang namanya orang sayang nggak perlu teriak-teriak. Kita pernah salah, sampaikan, Mas, kamu jangan sindir saya terus dong, Mas, saya juga kan gimana, kalau kamu jadi saya gimana, ini aja berpikirlah suami. Insya Allah suaminya nggak bahlul-bahlul banget ya. Bolehkah mengkhususkan bacaan Al-Fatihah 7 kali untuk suami dengan tujuan mohon perlindungan agar suami setia karena jarak jauh? Kenapa nggak 700 kali, cuma 7 kali? Ada dalilnya harus 7 kali, nggak ada dalilnya. Kita doa, ibu doa terus, berdoa kepada Allah ya, dan seterusnya ya. Doa kepada Allah. Karena benar fitnah di luar kita nggak tahu ya. Apalagi suami keluar negeri, ngeri, nggak gampang ya. Qadarullah suami tertarik dengan wanita-wanita kafir, nah itu lihat. Sering komen di akun media sosialnya secara sembunyi-sembunyi, dan wanita kafir tersebut wanita mandiri finansial dan menawarkan dirinya untuk jadikan istri simpanan di luar negeri. Masya Allah. Dan sering pergi ke spa plus. Apa itu spa plus? Spa plus maksudnya plus pijit dan plus yang lainnya. Wah, ini suaminya udah terjebak ya. Saya rasa ikut ke sana, jangan biarkan suami sendiri sana, ikut ke sana, tinggal sama suami sebisa mungkin ya. Karena namanya suami kalau dia punya hasrat yang tinggi sementara istrinya jauh ya, dia pelampiasan. Kalau pelampiasan dia pasti hal yang haram. Kalau enggak dia menikah dengan nikah yang syar'i. Kalaupun suaminya tidak bisa dilarang dan dia akan melakukan zina, mending suruh nikah dengan wanita kafir tersebut dengan nikah yang syar'i, ibu tinggal bersabar ya. Tapi maksud saya kalau bisa ibu ikut ke sana lebih baik.
Ini pertanyaan sama. Ustadz, kalau kita kesiangan sholat subuh, masih boleh nggak sholat sunnah fajar? Ini banyak yang kesiangan ibu-ibu. Malam ngapain nonton sinetron? Ya kalau sudah kesiangan boleh. Qobliyah subuh baru subuh boleh. Ustadz, bagaimana solusinya jika mendapat suami tidak ideal? Di hadapan kita kita bersabar dengan suami tidak ideal, ya, karena saya bilang kesempurnaan tidak ada. Kita bersabar selama kita masih bisa menjalankan, ya hasrat kita masih bisa kita masih bisa punya anak, mungkin kita larikan kebahagiaan kita kepada anak kita. Lihat kondisi, saya nggak bisa putuskan. Tapi karena tidak ideal tersebut parah, maksudnya suka mukul, suka ini maki-maki dan mungkin tidak ibadah, saya sudah minta cerai aja kalau memang seperti itu. Ya, tapi saya nggak tahu ini tidak ideal ini kan repot. Tidak ideal maksudnya tidak 100%, cuma 80%, ya 80% sabar. Ya, tidak ideal ini masih sesuatu yang tidak jelas ya. Tapi intinya lihat situasi dan kondisi, ibu bisa menimbang maslahat dan mudarat. Suami terkadang tidak ideal, kalau kita dakwahi bisa jadi ideal suatu hari. Bisa jadi ideal suatu hari. Istri mungkin tidak ideal, kita dakwahi, akhirnya dia kenal sunnah, dia tambah sayang, bisa jadi dia menjadi ideal. Ustadz, jika kita tidak mendapatkan kebahagiaan secara pribadi dalam rumah tangga, namun bertahan demi anak-anak, apakah benar keputusan saya? Ini bagus, tidak ada masalah. Saya katakan hidup kita ini ya tidak harus sesuai dengan yang kita inginkan. Semua orang diuji dengan suaminya. Ya kalau kita bisa ngalah, yang penting suami kita. Saya kemarin datangi sama seorang ibu-ibu. Dia bilang, Ustadz, suami saya kawin lagi. Saya sudah larang, dia tetap aja kawin lagi. Terus akhirnya saya marah-marah. Terus ya anak-anak saya tinggal di apartemen sama anak. Terus akhirnya saya diceraikan. Saya bilang, ibu salah strategi, ibu. Coba bayangkan ibu-ibu. Saya kalau misalnya saya jadi suami ibu ya. Di sini saya disayang-sayang istri kedua. Istri pertama saya diomelin terus ya. Daripada saya ketemu stres istri pertama, mending saya ke istri kedua. Ya udah, saya cerai. Saya bilang buktinya kan suami ibu lebih milih istri kedua daripada ibu. Karena ibu salah strategi ya. Jadi maksudnya terkadang kita bagaimana? Kita ingin saya enggak mau dipoligami, tapi ternyata suami sudah nekat apa? Poligami. Ya, ini ujian memang berat, paling berat. Tapi bagaimana seorang istri harus bijak menghadapi apa yang dia hadapi. Ya. Jangan sampai dia bilang lebih baik saya cerai, akhirnya lebih menderita kehidupannya. Jauh dari anaknya, susah mengurus anak-anaknya. Mending dia tetap punya suami, meskipun hanya bertemu misalnya 3 kali dalam seminggu. Ya enjoy aja ya, udahlah suami ke istri lain, sudah jangan kita pikirin 3 hari kita libur ngurus suami. Kan pikirannya mudah gitu. Gampang kan ibu? Suami saya punya istri lagi. Ya sudah 3 hari sama wanita lain, 3 hari sama saya. Waktu sama orang wanita lain, anggap saya lagi liburan. Mau pengajian kayak, mau apa kayak. Teorinya begitu ibu ya, tapi berat ya. Ustadz, apakah jodoh itu sudah takdirnya atau pilihan kita? Semua sudah ditakdirkan. Ibu hadir sekarang, pengajian sudah ditakdirkan. Ibu menikah sudah ditakdirkan. Ibu mandul sudah ditakdirkan. Ibu cerai sudah ditakdirkan. Ibu bertanya ini pun sudah ditakdirkan. Jadi apapun yang kita alami sudah ditakdirkan. Tapi kita berusaha menghadapi, bukan kita pasrah. Seperti perkataan Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Apakah saya mahram dengan ponakan laki-laki? Iya, ponakan laki-laki mahram kita. Dan cucu laki-laki dari kakak saya, iya. Semuanya mahram kita. Kalau dari ponakan suami bukan. Misalnya ponakan suami itu bukan mahram kita. Kalau ponakan kita langsung yang apa? Yang mahram. Ponakan suami bukan mahram kita. Ponakan istri juga bukan mahram saya. Ustadz, bagaimana menasihati suami supaya lebih banyak baca Quran daripada lihat HP? HP-nya ganti Quran. Ya pelan-pelan lah. Sekarang ngomong baik-baik lah. Mas, jangan lihat HP terus ya. Baca Quran mas buat akhirat kita, akhirat anak-anak. Ustadz, Anda pernah dengar jika pekerjaan rumah tangga itu sebenarnya suami yang mengerjakan, seperti memasak dan lain-lain. Ini siapa yang ngomong seperti ini? Enggak lah. Tapi karena suami punya pekerjaan di luar, maka tugas rumah istri yang mengerjakan. Enggak. Ya. Enggak benar bahwasanya
suami yang mengerjakan. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, apakah istri wajib masak atau tidak, ada khilaf ya. Tapi yang benar dikembalikan kepada urf masyarakat. Jika urf masyarakat ternyata istri berkhidmah kepada suami, maka itu yang dilakukan. Lihat bagaimana sahabiat mereka berkhidmah kepada suami-suami mereka. Seperti di Indonesia ma'ruf bahwasanya istri wanita yang memasakkan makanan di rumah, suami kerja di luar, yang ngurus anak-anak. Itu uruf kita seperti itu, maka demikianlah yang terjadi di negara kita atau di daerah kita. Ustaz, saya punya suami kadang-kadang suka berkata kasar. Kadang saya tidak punya rasa cinta dan sayang lagi. Apakah saya berdosa, Ustaz? Masya Allah. Nasihati suami, Mas jangan kata-kata kasar, Mas. Saya perempuan, saya baper, Mas. Sampaikan baik-baik. Duduk ngobrol sama suami sambil dipijit-pijit, sambil dilayani, kemudian ngobrol sama suami. Suami diambil hatinya ya. Saya rasa dia punya perasaan. Tapi demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa jawab karena kekurangan ilmu. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam.